Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini tanggal 16 Januari tahun 2023 untuk bersaat teduh bersama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan yang boleh menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh melakukan renungan kembali bersama-sama dengan anak-anak kami di sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menolong kami di dalam mempelajari firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, ajar kami mentaati apa yang Tuhan ajarkan dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana taat di dalam melakukan tugas. Siapa di sini yang suka taat kalau disuruh melakukan tugas? Entah itu mengerjakan PR, membantu mama papa, membantu teman-teman di sekolah, melakukan tugas kewajiban di sekolah. Misalkan kita harus bagiannya menyapu, mengepel, membereskan meja kursi, dan sebagainya. Semoga anak-anak semua adalah anak-anak yang taat. Yuk, di dalam renungan hari ini kita mau mendengar ya. Wah, Kak Santi rajin sekali. Pagi-pagi sudah menyapu, kata Didi. Tadi Mama menyuruh kakak untuk menyapu. Karena hari ini Mama berangkat ke kantor lebih pagi. Jadi tugas itu diberikan kepada Kak Santi. Nah, kakak sebagai anak harus mentaati apa yang dikatakan oleh Mama. Iya Kak, kakak memang hebat. Kakak selalu mentaati apa yang Mama katakan. Kak Santi, kata Kak Kidi, kita sebagai anak Tuhan harus rajin dan taat ketika kita mendapat tugas. Seperti yang kakak lakukan hari ini. Hebat deh. Aku juga mau seperti kakak. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar bagaimana Didi sangat senang kepada kakaknya karena melihat contoh yang baik. Kak Santi memberi contoh yang baik kepada Didi. Ketika dia dapat tugas dari Mama, dia tidak mau Mah, atau nanti dulu Mah, tapi dia langsung mengerjakan apa yang ditugaskan Mama. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua? Nah, di dalam Alkitab ini pun ada anak-anak bagaimana seseorang yang taat ketika Allah mengatakan segala sesuatu, dia taat melakukannya. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Apa ya yang ada di dalam firman Tuhan pagi ini? Sudah dapat anak-anak? Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah dapat, Ibu akan membacakan, anak-anak mendengarkan ya dan menyimak di dalam hati. Hari ini temanya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin. Di Mor waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, anak-anak, hari ini kita membaca firman Tuhan, bagaimana seorang hamba Tuhan, Abram, taat kepada Allah. Nah, hari ini renungan kita adalah tadi bagaimana Kak Santi sangat taat ketika Mamah meminta tolong Kak Santi untuk menyapu rumah karena Mamah harus berangkat ke kantor lebih pagi. Dan di dalam firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, bagaimana Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana dia berkata kepada Abram dan Abram tidak menjawab apa-apa, dia hanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Abram pun melakukan semua itu walaupun dia belum diberitahu kemana dia akan pergi. Ia percaya bahwa Tuhan akan menuntunnya. Abram melakukan perjalanan di dalam bimbingan Tuhan. Nah, anak-anak, renungan hari ini sangat mendalam. Bagaimana Tuhan memimpin Abram. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita juga sudah melakukan apa yang Tuhan katakan? Apakah kita juga setia? Apakah kita mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita seperti Abram? Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat serta setia harus belajar mendengar apa yang dikatakan Tuhan melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita, melalui kakak-kakak kita. Ketika kita diberi perintah atau diberi permintaan tolong, meminta tolong dari orang tua, kakak ataupun guru, maka kita pun harus belajar seperti Abram untuk selalu taat pada perintah, sehingga kita pun akan mampu melaksanakan tugas itu karena kita percaya ketika kita diberi tugas, Tuhan pasti akan menolong kita, sama seperti Abram. Nah, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita, anak-anak dan ibu, bisa menjalani apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memimpin kami untuk setia kepada Tuhan dan taat di dalam perintah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami pun mau belajar seperti Abram yang tidak pernah melanggar apa yang Tuhan ajarkan dan selalu taat dan menjalani apa yang Tuhan firmankan, supaya kami pun dapat melaksanakan setiap tugas yang Allah percayakan, karena kami tahu, kami yakin bahwa Allah akan menolong kami, memampukan kami menjalani tugas-tugas kami, baik kami sebagai guru, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak sekolah. Kami percaya setiap tugas yang diberikan mampu untuk kami lakukan karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menjalaninya hari lepas hari. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam.